begitulah. Mungkin nanti kalau gue udah jadi orang kaya, gue akan memajukan dunia perfilman ya. Dan semua film gue akan tayang mungkin di Hollywood. Nggak perlu yang bagus-bagus. Ntar gue mau tanya juga sih. Dulu kan gue udah pernah punya PT production house gue, PT Agung Morodadi Production. Biasa aja. Kalian yang cuma bisa ngebacot, lihat dong, ini kantor gue. Kalian yang ngaku waras, nggak punya apa-apa kan, miskin kan, ih kesian banget ya, udah waras miskin hidup lagi, nggak punya apa-apa men, kesian. Udah waras, nggak punya kantor, nggak punya perusahaan, kerja masih digaji orang. Udah gitu kerjanya ngomongin orang lagi, ngomongin orang gila lagi. Kasihan. Mau gue ambilin gunting nggak? Nih. Nah itu lagi pura-pura kerja tuh. Yang gila. Oh, Bang. Lagi pura-pura kerja kan? Lagi ngapain tuh? Oh, belajar lihat-lihat surat. Nggak main TikTok oh? Punya TikTok nggak? Main dong, main sama gue. Ini gue berada di kantor, tapi gue nggak tinggi-tinggi banget sih ya. Gue lagi ada di kantor Kohive, kantor gue. Tapi kalau mau kesini itu harus atas undangan. Atas undangan, dan lu harus tahu apa posisi gue, jabatan gue di sini. Jadi gue soalnya suka alergi kalau misalkan asal-asal terima tamu-tamu yang compang-camping gitu. Dan apalagi ngaku-ngaku temennya Revi. Hah? Kayaknya Revi gak punya temen deh. Emang orang gila punya temen? Ih kesian, gak punya. Di mana-mana kalau orang gila pasti temenannya sama orang gila. Kalau sampai orang gila punya teman, ya berarti temannya juga sama-sama gila. Mana ada yang mau dicap sama-sama gila? Mana ada yang mau temenan sama orang gila karena dia nggak mau dicap jadi orang gila? Nggak ada kan? Nol. Mana ada yang mendeketin gue? Hah. Kalau orang waras sama orang waras. Kalau pemakai, tau nggak pemakai? Tukang nyabu, ganja, nggele, on, pasti temennya sama kayak gitu juga, sama pemakai. So jadi nanti gue kalau punya production house, gue tidak mau memakai orang yang punya masalah, no. Karena gue pengen perusahaan gue clean. Karena itu adalah udah satu kebentuk image, ya. Jadi image atau stasiun televisi yang menayangkan aktrisnya, atau nggak production house deh, yang kontrak aktrisnya. Wah, gue mau kontrak dia. Karena kenapa? Karena dia rame tuh, baru keluar penjara. Kasus apa? Penipuan. Bener nggak? Padahal karya nggak punya, apa-apa nggak punya. Nah itu kalau gue, kalau kalian pengen melihat gue duduk sebagai pengusaha, itu adalah pengusaha yang benar. Ya sekarang gini, gue punya brand CV Revi Mariska, ya. Tapi yang dipakai dia kan bekas pemakai gitu.
dia kan napi gitu kan. Jangan-jangan si Revi juga sama lagi pemakai, jangan-jangan pakai bareng lagi dia. Bisa nggak kayak gitu? Nah makanya ya misalnya kok brandnya Revi kok ceweknya bertato, dia kan suka ngebacot gini, udah gitu bertato ngerokok. Gue juga perokok, gue juga peminum. Itu adalah brand image suatu perusahaan yang diciptakan sendiri. Kalau kalian ngelihat gue, gimana Mrs. Tika? Kalau di Amerika, orang yang sudah kena drugs masuk penjara, napi, gimana kemarin? Itu udah nggak akan pernah bisa lagi untuk masuk ke dunia hiburan. Amerika boleh urakan, selengean, pakai baju compang-camping kan kayak orang gila yang di jalanan. Tapi dia punya mindset bagus. Dan itu nggak semua orang bisa baca itu. Nggak semua orang pengusaha atau apa bisa ngerti itu, nggak. Karena di sini nggak ada, kosong. Otaknya kosong. Kalau di Amerika cuma ada siapa aja, yang satu lagi Mrs. Siapa namanya yang kemarin ada narkoba di Amerika ketangkep tapi bisa masuk dunia entertain lagi, yang jadi Iron Man. Itu kalau di Amerika ya udah nggak kepake. Makanya gue meniru Amerika. Karena kenapa? Lebih baik gue kontrak orang gila daripada gue harus kontrak napi atau apa. Lebih baik gue kontrak orang gila. Ya karena itu image gue juga gitu. Image itu melekat, itu gak akan pernah bisa hilang. Itu image gue. Lebih baik gue jujur-jujuran aja. Lebih baik nanti gue kalau punya production house lagi atau gue bikin project baru untuk YouTube gue, lebih baik gue kontrak orang gila daripada gue harus kontrak orang yang napi, yang apa. Karena itu image orang itu gak bisa, sayang. Susah. Hanya orang-orang yang mau punya wawasan luas, dia bisa ngerti. Apalagi yang orang-orang bener-bener ngerti sense of business gitu. Lo mau pakai orang bukan karena dia lagi rame, tapi dia punya kasus. Sekarang gini, gue misalnya produser, terus gue mau kontrak napi, lo nggak takut? Dia kan baru keluar penjara, ntar lo DTO lo. Nah kayak gitu. Siapa orang gila? Miss Mawar yang main Iron Man siapa? Tony Shaw. Jadi kalau di Amerika itu udah nggak. Gue mau cerita nih. Akhir-akhir ini gue tuh lagi suka banget sama bau buah dari koleksi parfum merek lokal brand Revi Mariska. Gue tuh favorit banget sama bau melonnya, dan itu rasanya tuh kemas. Gue kayak pengen makan gitu rasanya, bener-bener wangi melon banget dan itu sweet, tahan lama lagi. Ada 4 rasa sih. Nah makanya kalau pengen tahu baunya kayak gimana, buruan. Ada, gue tuh cuma pengen bilang kalau gue tuh suka banget, gue jatuh cinta sama bau perfume yang Forman keluaran brand lokal dari aktris Revi Mariska. Pokoknya yes, betul banget aktris Revi Mariska yang papan atas dan juga papan seluncur itu. Nah ini nih kayak nih gambar ini kan khusus untuk Forman, untuk laki-laki. Itu baunya tuh baunya tuh seger kayak bau orang habis mandi, bau sabun, maskulin, terus sporty. Pasti penasaran kan sama baunya? Buruan beli sekarang. And then kalau kalian berpikir uang itu bisa, dengan uang kita bisa bahagia gitu. Tapi berapa banyak ya? Tolong garis bawahi. Berapa banyak artis Korea yang begitu tenar terus akhirnya dia mati bunuh diri? You know that? Karena nggak tahan dibully. Begitu kaya, bunuh diri, mental nggak kuat, men. Kena mental.
Jadi lebih baik kayak Revi Mariska aja kayak gini. Susah, seneng, gembel. Orang gak, ya begini aja gue. Gue gak berubah. Ya mungkin berubah ya, mungkin tambah kurus atau makin cantik gitu. Ngarep banget sih dipuji, iya dong. Soalnya kalau nggak ada yang muji ya udah gue puji diri sendiri aja. Karena nggak. Jadi harus ingat ya, di Korea dengan uang dan ketenaran banyak yang mati, banyak yang bunuh diri. Hati-hati. Gue nggak ngancem ya. Bisnis entertainment emang kayak gitu, hati-hati. Di Indonesia juga banyak kan, begitu dia kaya dan dia terkenal, dia malah ketangkep karena pilu penenang. Kenapa? Kenapa semakin kaya semakin gak bisa tidur sayang? Hah? Bukannya dulu pengen terkenal? Bukannya dulu pengen kaya? Hati-hati. Seharusnya kan punya uang itu harusnya bisa tidur nyenyak. Kenapa punya uang malah gak bisa tidur? Think. Oh my god, jedar. Pak cepak jedar. Pak cepak jedar. Apa pengen balik lagi ke masa-masa susah? Masa-masa bisa tidur dengan nyenyak. Orang gila. Siapa namanya? Miss Mawar. Lupa mulu gue. Besok gue beli nemtek deh. Minta tolong charger ini mati. Itu hanya satu pesan dari gue. Tolong chargerin. Iya. Jangan kalian hanya melihat, oh, sekarang gak punya apa-apa, udah gak terkenal. Berapa banyak orang yang gila gara-gara uang, sayang. Berapa banyak orang yang dipenjara atau masuk rumah sakit jiwa karena uang. You have to think about that. Just be careful, okay? Kayak gue gitu. Udah mendingan kayak gue gini aja, sederhana aja. Terkenal nggak terkenal, yang penting gue fokus sama tujuan gue apa. Gue kerja, gue cari uang, bukan cari muka. Because this is my face, you know, my face. Look at my face. You know, yes, my face so ugly. Just be careful. Dan satu lagi, kenapa kalian harus mendengar bulian-bulian itu? Anggap aja bulian itu sebagai tantangan, seperti gue. Gue 5 tahun lalu gue dibully jadi orang gila. Ya, gue dibully Revi Mariska jadi orang gila. Lalu kemudian terus gue dibully kawin cerai. Ya, kawin cerai. Lalu kemudian depresi. Masih berlanjut itu depresi sampai sekarang kayaknya ya. Mana ada nggak wartawan yang bikin berita gue punya office, punya kantor? Gue juga gak ngarepin sih. Karena gue melakukan ini semua bukan untuk cari muka,
bukan untuk cari perhatian dari masyarakat. Tidak. Raffi Mariska ngelakuin ini semua hanya untuk diri gue, untuk keluarga gue, untuk masa depan gue, bukan untuk dinilai masyarakat. Wow, no. I do this for myself, not for anyone else. For myself, also for my mom and my family. Bukan lagi cari perhatian masyarakat, bukan lagi minta diperhatiin dari masyarakat. No, big no. Okay, like that. Hati-hati, cuma bilang itu aja. Yang penting kalian kalau ngelakuinnya semua tulus. Kalian, lagi ini Instagram gue nggak peduli sama bulian. Yang penting gue nggak peduli sama bulian. Gimana caranya bulian itu menjadi cambukan untuk gue supaya gue jadi lebih bikin malu orang sampai dia tuh malu semalu-malunya. Walaupun lo nggak ngebales semuanya dan lo hanya diam, dan gue tuh sabar gitu menghadapi semuanya. Bahkan gue sampai digosipin udah mati, ya alhamdulillah sih ya, nggak masalah juga. Lebih bagus malah, jadi kalau udah mati